Jadi BBLK Palembang kami lihat selama ini memang sudah bagus ya. Jadi kita harapkan Bagus banget ya Bu ya. lebih ditingkatkan lagi kinerjanya diharapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat BBLK Palembang sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita sudah menjalankan podcast kita yang ke-9 ya Bu ya. Baik, kembali lagi bersama saya di acara podcast BBLK Palembang, Rahmi Widiawati dengan Lisa Dewi. Iya, BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat. Gitu dok, ada tagline-nya ya. Iya. Layanan cepat, hasil akurat. Baik, Sobat BBLK sekalian, disiarkan dari tempat yang berbeda. Kali ini kita tempatnya beda daripada yang biasa. Di podcast-podcast kita yang terdahulu tuh kita biasanya indoor, di dalam ruangan. Ini rekan-rekan atau Sobat BBLK tuh bisa lihat tuh view-nya di belakang. BBLK Palembang kali ini berbagi view. Iya. Mungkin bisa menebak ini di mana nih ya? Kayaknya di Hong Kong ya. Di luar negeri nih kita siarkan. Singapura ya, dekat dengan itu. Iya. Jadi disiarkan secara langsung dari Nongsa Point Resort Batam ya. Sekarang memang kita lagi ada kegiatan nih monitoring evaluasi PME Bu. Iya. Ya. Kemudian kita sapa dulu. Ada seorang bintang tamu, narasumber yang istimewa. Yes. Kita undang dari jauh untuk bisa menghadiri khusus podcast BBLK Palembang. Saya sapa dulu ya, beliau adalah Dr. Imelda MPH. Selamat siang, selamat datang dok di podcast BBLK Palembang. Apa Terima kabar dok? kasih. Baik, luar biasa. Luar biasa gitu ya. Kita mengundang beliau adalah dari Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes. Sebentar. Kayaknya masih asing tuh Saya tata kelola aja ngomongnya Kemenkes. belibet gitu ya Bu, karena Iya. asing di telinga gitu. Iya. Dok, maaf. Bisa tolong dijelaskan sih, Dok? Tata kelola Kementerian Kesehatan itu seperti apa sih? Iya. Terima kasih. Jadi Tata Kelola Kesmas yang biasa kita singkat dengan Takelmas Iya. merupakan salah satu direktorat yang ada di bawah Ditjen Kesmas. Dalam Direktorat Tata Kelola Kesmas, kita ada beberapa tim kerja. Misalnya yang pertama itu tim kerja Puskesmas, yang kedua tim kerja integrasi layanan primer, kemudian ada tim kerja Labkesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan yang keempat adalah tim kerja pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan swasta, begitu. Oh, Jadi sekarang berupa tim kerja ya, Iya, Dok? iya, Ya? benar. Baik. ini menarik sekali dok. Jadi transformasi laboratorium kesehatan masyarakat itu kan orang-orang tuh taunya bahwa laboratorium itu ya pemeriksaan klinik gitu ya dok. Jadi Pemeriksaan darah. Iya, Iya, betul. pemeriksaan darah. Sedikit sekali yang paham bahwa fungsi laboratorium itu sebenarnya banyak. Iya, betul. Tolong dijelaskan dulu dok, Labkesmas itu seperti apa? Iya. Iya, terima kasih. Jadi Labkesmas itu Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Sesuai dengan namanya, kita fokus pada kesehatan masyarakat. Bukan hanya pemeriksaan medis yang hanya untuk individu, untuk menentukan kalau individu itu menentukan penyakitnya, pengobatannya, tapi kita mau meluaskan diri, bertransformasi, memandang visi ke depan, bagaimana supaya di masyarakat ini bisa langsung dicegah, dikendalikan penyakitnya, bahkan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya kita harus memperkuat laboratorium kita. Laboratorium itu harus diperkuat, bukan hanya dari peralatannya, tapi juga SDM-nya, bagaimana penjaminan mutunya, bagaimana kemampuan pemeriksaannya di setiap tingkatan Labkesmas itu bisa seragam, bisa terstandar. Jadi Labkesmas itu terbagi atas 5 tingkatan. Yang pertama yaitu Labkesmas primer, Labkesmas tingkat 1 yang ada di Puskesmas, jadi laboratorium Puskesmas. Kemudian Labkesmas tingkat 2 yaitu Labkesda Kabupaten Kota. Kemudian Labkesmas tingkat 3 itu ada di tataran provinsi, jadi Labkesda Provinsi. Kemudian kita juga ada Labkesmas regional yang merupakan gabungan dari BBLK, PBTKL, dan Exloka atau Balai Litbangkes. Kemudian yang kelima yaitu Labkesmas nasional merupakan pusat rujukan, yaitu ada 2 kita,
Laboratorium Profesor Dr. Sri Umiati dan Laboratorium B2, P2, VRP di Salatiga. Itu tingkatan struktur dari Labkesmas. Kemudian Labkesmas ini mempunyai 14 fungsi. Wow, banyak ya dok, Iya. 14. Tapi tidak semua tingkatan Labkesmas Oh, harus masing-masing tingkat Iya, itu beda-beda ya dok. beda-beda. Oh, Misalnya tergantung tingkatnya ya. di Puskesmas itu 5, nanti kabupaten kota itu ada 8, di provinsi ada 10, di regional 13, dan terakhir di nasional 14. Tergantung fungsi yang diinginkan di masing-masing tingkat ya dok ya. Mungkin bukan yang diinginkan, tapi kapasitasnya, kemampuannya. Oke, kemampuan. Ya, bisa kita bahas fungsinya? Oh baik. Iya, silakan dok. Iya. Karena kita biar sahabat BBLK tahu ya, paham ya. Iya. Jadi mungkin mereka kalau tingkat kabupaten kota apa sih? Bisa melakukan apa melakukan saja gitu. apa. Kemudian tingkat puskesmas ya, bahkan posyandu ya dok ya. Iya. Sampai ke tingkatan yang paling paling rendah itu puskesmas, tapi bisa juga dilaksanakan di posyandu. Iya. Silakan, dok. Iya, terima kasih. Jadi fungsi Labkesmas ini menurut standar WHO kita ikuti ya. Oh, yang WHO ya, kita standar WHO loh, Mi. Oh iya. Oh, baik, kita mengadop dari WHO ya dok. Iya. Oke, silakan dok. Ya, seperti di Puskesmas ada 5 fungsi. Yang pertama adalah pemeriksaan spesimen manusia seperti yang biasa sudah kita lakukan. Iya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan sampel lingkungan dan binatang pembawa penyakit. Jadi lingkungan dan binatang pembawa penyakit ini adalah salah satu faktor resiko terhadap kesehatan masyarakat. Oh, jadi nanti di Puskesmas juga mereka harus bisa memeriksa itu juga ya dok? Selama ini sudah, tapi mungkin perlu kita perkuat. Selama ini yang memeriksa adalah sanitarian dengan menggunakan sanitarian kit. Jadi berdasarkan rapid test gitu. Mereka sudah memeriksa kualitas udara, kualitas air begitu secara rapid ya. Kemudian fungsi yang ketiga selain tadi pemeriksaan manusia, kemudian pemeriksaan sampel lingkungan dan BPP, yang ketiga adalah pengelolaan data, pengelolaan dan analisis data. Jadi bagaimana supaya data pemeriksaan laboratorium yang ada di Puskesmas itu bisa dianalisis. Apakah terjadi peningkatan yang berbahaya? Apakah terjadi suatu faktor resiko ya, peningkatan faktor resiko, misalnya airnya tinggi merkuri tiba-tiba jauh di atas normal, itu kan sesuatu yang membahayakan kesehatan masyarakat ya. Jadi itu harus dianalisis dan dilaksanakan fungsi berikutnya, yaitu diseminasi. Jadi hasil dari laboratorium yang kira-kira dapat membahayakan atau semuanya punya laporan itu harus sampai ke pemangku kepentingan. Berarti nanti diharapkan seluruh puskesmas mampu melakukan analisis data itu ya dok? Data lab, ya. Karena kalau kita tahu selama ini biasanya kalau data itu periksa aja ya. Iya, terus disimpan akhirnya. Disimpan, masuk laci dah, Mi. Iya. Bahkan dari itu harus dilakukan diseminasi ya. Jadi pertama dilakukan pencatatan yang benar, yang baik dan benar, kemudian dianalisis dan kemudian diseminasi, diberikan kepada kepala puskesmas, pemangku programnya, mungkin mereka dalam lokakarya mini ya, tiap bulan itu bisa disampaikan, kemudian bisa sampai ke dinas kesehatan. Jadi bahkan kalau memang cukup membahayakan, dinas kesehatan bisa diseminasi juga kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dicegah secara dini. Apabila ada kejadian-kejadian yang mengarah kepada KLB ataupun KKM, kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah melakukan surveillance, itu yang paling penting. Karena surveillance penyakit itu kalau dilakukan pemantauan data terus-menerus akan lebih cepat terlihat, akan lebih cepat tertangkap apabila ada hal-hal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Itu tadi 5 fungsi di Puskesmas. Nah, kemudian kabupaten kota selain 5 fungsi yang sama itu, di tingkat kabupaten kota mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan kapasitas laboratorium di bawahnya. Berarti laboratorium Puskesmas. Pembimbingan ya dok? Iya, pembimbingan, pemantauan ya. Kemudian mendampingi deh si Puskesmasnya ini. Kemudian mereka juga melakukan fungsi berikutnya, itu melakukan cross checking, terutama TB dan malaria. Jadi kabupaten kota, Labkesda kabupaten kota itu melakukan cross checking kepada puskesmasnya. Jadi selain yang sudah dibaca di puskesmas itu di cross check lagi ke kabupaten kota. Iya. Peningkatan kapasitas tadi ya, kemudian cross checking. Kemudian kita harapkan kabupaten kota, Labkesda kabupaten kota juga membantu puskesmas dalam pengelolaan regen dan logistik khusus.
Jadi regen-regen yang khusus untuk program itu akan disediakan di kabupaten kota, kemudian disebarkan ke masing-masing puskesmas ya dok? Ya, sebenarnya tetap di wilayah dinas kesehatan ya, jadi di gudang farmasinya, tapi Labkesda kabupaten kota mendampingi bagaimana membantu puskesmas supaya mereka tidak kehabisan regen, ya, mengatur caranya, penyimpanannya, pemakaiannya dan sebagainya begitu. Saya ini ya Bu, saya pikirnya ketika ini dijalankan secara benar ya dan tepat, itu saya udah kelihatan tuh goalsnya akan seperti apa gitu ya dok ya. Udah kelihatan tuh ini akan jadi seperti apa gitu, bagus banget gitu ya Labkesmas itu. Jadi dari atas kemudian berkoordinasi dengan yang di bawah gitu kan, dari segi reagensia kemudian bahan habis pakai dan lain sebagainya, semua terkoordinasi terpadu gitu ya dok ya. Terus untuk Labkesmas provinsi gimana dok? Provinsi selain dari yang tadi sudah disebutkan, jadi ini berjenjang ya. Ada tambahan-tambahannya ya dok, ada setiap tingkatannya. Iya. Jadi ada bonusnya. Bonus tugas ya. Iya. Jadi sebagaimana Labkesda Kabupaten Kota membina puskesmas, juga kita harapkan laboratorium Labkesda provinsi ini juga membina Labkesda Kabupaten Kotanya. Jadi bagaimana selain dari fungsi-fungsi tadi, mereka juga mulai melakukan koordinasi dengan labkes yang ada di sekitarnya. Jadi Labkesda provinsi inilah sebagai koordinatornya, baik dari peningkatan kapasitasnya, kemudian baik dari penjaminan mutunya, juga kita harapkan nanti ada peningkatan misalnya di daerah-daerah yang terpencil begitu ya. Labkesda provinsinya kita harapkan mampu mengikuti ISO 17043 sehingga mereka juga mampu melakukan uji profisiensi terhadap puskesmas maupun Labkesda kabupaten kotanya. Kalau tingkat kita ya Bu, kalau tingkat regional gimana dok? Oh, tingkat regional itu sudah wajib melakukan itu kita PME. ya Bu, Iya. kita kan tingkat regional tuh BBLK Palembang tingkat regional. Kalau BBLK Palembang nggak usah diragukan lagi. Langsung sponsor. Ya, jadi kalau udah tingkat regional, mereka bukan cuma seperti provinsi melakukan koordinasi atau kerjasama dengan nasional ya, tapi kalau udah regional sudah internasional. Iya, melakukan menjalin kerjasama ya, jejaring dengan internasional. Kemudian wajib melakukan uji profisiensi untuk semua Labkesmas di bawahnya. Kemudian untuk regional tambahannya lagi adalah mereka juga sudah mulai memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat begitu. Oh, ternyata luas sekali ya Bu pembahasan kita tentang Labkesmas ya. Dok, begini Dok. Jadi kan tujuannya adalah memberikan manfaat yang besar gitu ya untuk kemaslahatan banyak orang gitu ya. Nah, manfaatnya sendiri tuh yang sudah saya sebutkan tadi, memberi apa aja sih dok, bisa disebutkan secara rinci manfaat untuk masyarakat tuh apa gitu Labkesmas itu? Iya, terima kasih. Jadi kita bervisi ke depan bahwa dengan adanya penataan Labkesmas ini, dengan revitalisasi dan penguatan Labkesmas ini, kita mampu memberikan pelayanan laboratorium yang bermutu kepada masyarakat. Karena dalam Labkesmas ini kita juga mengatur bagaimana supaya peralatan itu terstandar. Jadi kalau nggak ada mungkin dilengkapi dari pusat nanti. Kemudian bagaimana supaya SDM-nya terstandar. Jadi kemampuan pemeriksaan yang sudah ditetapkan sebagai standar di setiap tingkat Labkesmas juga dilengkapi dengan SDM-nya. Jadi misalnya di puskesmas dia harus bisa periksa apa, ada juga SDM-nya di kabupaten kota, di provinsi, di regional. Jadi kita harapkan nanti pelayanan Labkesmas itu bermutu. Tidak lupa juga dalam Labkesmas ini juga ada diatur mengenai penjaminan mutunya. Bagaimana mereka harus melengkapi penjaminan mutunya itu dengan PMI-nya, PME-nya, kemudian dengan continuous quality ya. Jadi penjaminan mutu, continuous quality improvement. Peningkatan terus-menerus ya terhadap mutunya. Nah, itu juga kita harapkan kalau itu terlaksana maka pelayanan laboratorium akan bermutu bagi masyarakat. Itu satu tujuannya. Yang kedua, mendekatkan akses pelayanan laboratorium bermutu itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat tuh nggak perlu sampai ke provinsi, ke regional, ke nasional untuk memeriksakan diri terhadap suatu parameter tertentu. Itu sudah ada nanti di tingkat puskesmas, di tingkat
kabupaten kota sesuai kapasitasnya ya. Jadi mendekatkan akses masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa sekarang masyarakat diharapkan untuk mampu deteksi dini, untuk screening. Jadi walaupun nggak sakit, bukan harus sakit dulu baru periksa lab. Ya, jadi selama ini kan gitu ya dok. Ya, kita harapkan ada 14 screening wajib yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dilaksanakan di tingkat puskesmas maupun labkesda kabupaten kota itu bisa terjangkau. Jadi mendekatkan akses pelayanan laboratorium kepada masyarakat. Kemudian kita harapkan dengan labkesmas ini juga bisa terlaksana surveillance penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat berbasis laboratorium itu bisa jalan. Ya, jadi gimana supaya kita itu siap kalau terjadi sesuatu. Itu juga merupakan tujuan berikutnya, yaitu dengan adanya labkesmas kita bisa siap siaga, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap pandemi, terhadap penyakit-penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Ya, berarti intinya kita pengen masyarakat di Indonesia ini tetap sehat, kemudian kalaupun sakit cepat terdeteksi dan cepat diobati sehingga bisa langsung bisa cepat sehat. Terjamin dia. Jadi mencegah, melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena kayak jargon ya Bu ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Gitu kan ya dok? Benar sekali. Karena kalau mengobati itu udah lebih mahal loh. Makanya dilakukan pencegahan. Orientasinya sekarang seperti itu. Jadi promosi preventif, bukan kuratif lagi. Bukan kuratif lagi. Jadi titik balik kita di situ ya. Jadi kita dok, ada satu pertanyaan nih dok yang terekam di benak saya gitu ya dok ya. Ini kan laboratorium Kesmas kayak BBLK nih udah jadi laboratorium Kesmas. Nah, bagaimana posisi laboratorium swasta gitu dok? Seperti laboratorium klinik swasta itu kan banyak sekali dan menjamur di Indonesia ini. Nah, posisi mereka di dalam lab Kesmas itu akan seperti apa gitu dok? Mohon pencerahannya dok. Oke. Jadi laboratorium kesehatan itu labkes terbagi atas dua. Satu laboratorium medis yang hanya memeriksa spesimen manusia tadi dan labkesmas dengan 14 fungsinya. Nah, kami dari Direktorat Tata Kelola Kesmas sedang menyusun RPMK rancangan Permenkes tentang laboratorium kesehatan. Di sana juga akan dibahas mengenai laboratorium medis. Mereka sudah ada juga standar-standarnya. Apa saja, bagaimana supaya mereka juga bisa melaksanakan pemeriksaan secara aman, secara terkontrol, terstandar ya. Itu bahannya kita dapat dari pelayanan kesehatan rujukan yang memang selama ini mengurus tentang laboratorium medis. Jadi itu nanti disatukan dalam PMK Permenkes tentang laboratorium kesehatan. Jadi mereka juga harus melakukan pelayanan yang terstandar juga. Oh seperti itu. Jadi di situ posisinya laboratorium klinik swasta gitu ya Bu ya. Ada bagiannya sendiri itu dalam labkesmas. Tapi tetap diatur bersama. Iya, nanti diatur. Tidak dibiarkan. Dok, Dok kita tahu kan wilayah Indonesia ini luas kan dok ya. Benar. Bagaimana caranya supaya agar labkesmas di provinsi yang di ujung di misalnya di timur di timur bagian Sumatera misalnya atau timur bagian timur Indonesia itu sama kualitasnya sama kualitasnya merata. Itu gimana aja dok? Benar sekali. Itu juga tujuan kita bahwa labkesmas ini dari Sabang sampai Merauke kita harapkan nanti ya ke depannya bisa terstandar. Jadi kalau disebut dia adalah labkesda provinsi, ya labkesmas tingkat 3 ya, labkesda provinsi dimanapun harusnya sama. Jadi kemampuan pemeriksaannya sama. Standar yang sudah kita tetapkan dia mampu apa harus bisa di sana. Kemudian peralatannya juga sama, terstandar. SDM-nya juga jumlahnya sama, jenisnya sama. Itu harapan kita. Jadi kalau memang sekarang kan memang masih belum ya, kita akan perkuat, kita akan coba lengkapi, kita akan coba bagaimana supaya laboratorium terstandar. Jadi bukan hanya sekedar buka palang laboratorium, tidak, tapi sudah ada standarnya yang harus mereka penuhi dan kita bantu nantinya. Berarti nanti periksa di provinsi ini sama dengan periksa di provinsi lain. Diharapkan akan seperti itu. Sama, standar ya. Standar. Jadi nggak ada diskrepansi hasil yang jauh banget gitu ya. Nanti kita periksa di sini positif, di lab satunya lagi negatif. Waduh. Jadi mana yang benar gitu kan? Masyarakat juga bingung akhirnya. Nanti ketika standar itu sudah dijalankan, diharapkan nanti hasilnya akan sama. Gitu. Dok, ini terakhir dok. Terakhir ya Bu. Terakhir. Ada pertanyaan lagi nih. Terakhir. Harapan. Saking serunya kita ya hari ini ya. Terakhir nih dok, BBLK Palembang sebagai lab tingkat 4 ya dok ya, regional gitu ya.
tentu punya tanggung jawab dan beban tersendiri gitu ya dari Labkesmas ini. Nah, harapan Kementerian Kesehatan Dok terhadap BBLK Palembang sebagai salah satu laboratorium regional Kesmas itu seperti apa Dok? Ya, jadi BBLK Palembang kami lihat selama ini memang sudah bagus ya. Jadi kita harapkan bagus banget ya Bu ya. lebih ditingkatkan lagi kinerjanya diharapkan ya. Kemudian kami di pusat ini memandang Labkesmas regional itu adalah sebagai suatu uji tempat yang khusus untuk uji profisiensi. Jadi kita nggak mengharapkan terlalu banyak memberikan layanan atau mungkin dibedakan ya yang ini tim layanan, tapi yang ini harus diperkuat tentang uji profisiensinya. Karena sudah di regional kita harapkan bagaimana caranya supaya lab-lab yang ada di bawahnya semua bisa terlayani uji profisiensinya. Karena semua BBLK ya, BBTKL itu yang di lab regional akan menjadi pusat dari uji profisiensi ya, pusat penjaminan mutu gitu. Itu apalagi kegiatan yang hari ini ya PNPME kita harapkan tetap rutin dilakukan sehingga semakin banyak laboratorium yang melakukan pemeriksaan pemantapan mutu eksternal sehingga kualitas mutu laboratorium bisa terjamin. Selain itu, selain mutu, kita harapkan BBLK Palembang sebagai regional juga melakukan fungsi-fungsi yang diampunya, fungsi-fungsi yang distandarkannya, misalnya melakukan pembinaan kepada Labkesda provinsi, jangan lupakan itu. Kemudian juga menjalin kemitraan ya, jejaring, mengembangkan jejaring dengan semua Labkes, baik yang veteriner juga ya, hewan, kemudian dari jejaring lainnya lah ya. Kemudian juga kita harapkan BBLK Palembang juga melaksanakan fungsinya sebagai Labkesmas regional, yaitu menjalin kerjasama dengan internasional. Iya, keren. Itu yang sedang dijajaki. Dijajaki. Jadi memang yang disebutkan oleh Dr. Imelda tadi sebenarnya itu menjadi concern kita, ya. Terutama yang terakhir untuk penjajakan di bekerja sama secara internasional gitu, mungkin dengan rumah sakit swasta rumah sakit di luar negeri ataupun laboratorium di luar negeri ya Bu ya. Ya, satu lagi yang paling penting, apa itu, jangan lupa bahwa BBLK Palembang harus tetap menjaga mutu pelayanan. Yang mana tadi akurat? Kalau di Kemenkes itu kan ada salam sehat ya Dok ya. Kalau di BBLK gitu, layanan cepat, hasil akurat. Oke, baik, tidak terasa ya, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Ini merupakan pembahasan yang menyeluruh gitu ya, maksudnya secara dalam gitu ya dengan kita sudah mendapatkan pengetahuan yang baru tentang Labkesmas. Takelmas itu apa, kemudian Labkesmas ada tingkat-tingkatannya ternyata ya Bu ya. Dari fungsinya jangan lupa. Fungsinya. Dan menebar manfaat. Semoga sahabat-sahabat BLK juga bisa bertambah ilmunya ya, dengan podcastan kita pada hari ini. Baik, Sobat BBLK Palembang, demikian tadi podcast kita sudah selesai dengan Dr. Imelda. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, menambah pengalaman, pengetahuan gitu ya, dan juga menjadikan BBLK menjadi laboratorium yang unggul dan terpercaya. Boleh diberikan pantun? Boleh. Silakan Dok. Dr. Imelda ini terkenal memang. Iya. Ratunya pantun. Silakan Dok. Anak nelayan menangkap ikan. Cakep. Ikan dimasak dalam kuali. Cakep. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita bertemu kembali. Masya Allah. Baik, terima kasih atas minat dengar Sobat BBLK Palembang. Sampai ketemu lagi di podcastan kita yang pasti lebih menarik dan kita mungkin akan keliling Indonesia ya Bu. Saat ini disiarkan dari Kota Batam, kemudian nanti akan mungkin disiarkan dari Singapura dan lain-lain. Semoga ya dengan narasumber yang istimewa dan luar biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat.